Shalom, happy Sunday buat yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh berkumpul pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dari hari ke hari yang menyelamatkan kita. Puji nama Tuhan, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Ajar kami selalu Bapa untuk selalu dekat padamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang memuji Tuhan, yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Masih semangat, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik. Ditunjukkan kasih setianya.
Kita sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kita duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kekuatan kami Bapa. Aku
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
Shalom Bapak Ibu semua dimanapun berada, Tuhan Yesus berkati. Ya, mari kita bertundukkan kepala, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Tuhan, urapi kepada setiap daripada kami, khusus untuk hamba, apa yang Engkau nyatakan firman-Mu pada hari ini, biar membawa berkat dan kasih-Mu senantiasa ada kepada setiap daripada jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kita mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Kita persiapkan ya, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-18 ya. Sudah dapat semua? Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan ya. Amin. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ini digaris bawahi saudaraku sekalian ya. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Digaris bawahi ayat yang ke-16. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat yang terakhir, ayat yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Katakan amin. Firman Tuhan sama-sama kita sudah dengar, kita sudah memahami. Hari ini kita belajar memahami apa pesan Tuhan yang disampaikan untuk hari ini. Saudaraku sekalian, kita coba tengok fokus kepada ayatnya yang ke-17 ya. Di sini dikatakan tadi, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya, saudaraku sekalian, terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku sekalian, bahwa hal ini Allah mau kepada setiap kita mengutamakan hal yang kekal, bukan hal yang sementara. Hal kerajaan surga, bukan hal duniawi, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku sekalian, ketika kita diberkati dan menjadi saluran berkat, utamakan hal-hal kekekalan. Kita pikirkan hal kekekalan, bukan kita memikirkan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk saudara-saudara kita, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku sekalian, dari apa yang firman Tuhan maksudkan di sini. Jadi kita sebagai orang-orang percaya yang sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, ya, dari orang-orang gelap ke dalam terang, hendaknya kita berdampak, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku pentingnya kepada setiap kita orang-orang percaya membawa hal-hal kerajaan surga, saudaraku sekalian. Ya, di sini disimbolkan seperti halnya
di ayatnya ke-12, bukan seperti perbuatan Kain yang jahat, tetapi perbuatan adiknya, yaitu Habel yang benar. Apa maksudnya saudaraku sekalian? Ya, inilah saudaraku, ya, bahwa setiap daripada kita ketika kita menjadi orang percaya, yaitu role model kita, ya, ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda kita sebagai orang percaya, hidup yang baru, ya, hidup yang sudah meninggalkan hal-hal yang lalu, ya, menjadi ciptaan yang baru. Nah, makanya dari itu saudaraku sekalian, mengapa Habel dibilang perbuatannya jahat? Hal-hal yang berhubungan dengan Kain, saudaraku, ya, bukan Habel. Habel perbuatannya benar, yaitu adiknya si Kain. Kain perbuatannya jahat. Apa yang dimaksudkan di sini? Ada dua hal, saudaraku, ya, bahwa di dalam setiap kita, ya, orang-orang percaya, yaitu punya tanda dalam kehidupan kita. Hanya dua tanda, saudaraku sekalian, ya. Yang pertama ada kasih, dan yang kedua ada perbuatan benar. Nah, di sini disinggung mengenai Kain, perbuatannya yang jahat, yang tidak benar. Karena apa? Ya, itulah hal-hal yang dilakukan orang dunia, ya, yang diwakili oleh Kain, ya. Itulah saudaraku sekalian. Dan bagaimana dengan Habel adiknya? Dikatakan, ya, perbuatannya benar. Itulah saudaraku sekalian, hal-hal yang mewakili kerajaan surga. Kenapa Habel dibilang jahat? Ya, karena apa yang dia lakukan bukan seturut dengan kehendak Allah, saudaraku sekalian. Dia memberikan hal-hal yang bukan hal-hal yang baik, ya, bukan hal yang tulus dari hati, tetapi terpaksa, saudaraku sekalian. Bagaimana dengan adiknya Habel? Ya, dia memberikan dengan tulus, dengan sukacita, tetapi sebaliknya Kain itu dengan persungut-sungutan. Itulah saudaraku sekalian, mengapa persembahan daripada Kain tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi perbuatan Habel adiknya berkenan di hadapan Allah. Dan benar, saudaraku sekalian, inilah makanya kita utamakan hal-hal kerajaan surga, saudaraku sekalian, ya, bukan hal-hal duniawi yang sementara, saudaraku sekalian, ya. Makanya dari itu dikatakan di ayat 11, mulanya kita harus saling mengasihi. Inilah dari setiap kita orang percaya, bahwa Allah adalah kasih, saudaraku sekalian, ya. Inilah yang tertinggi dari semua, saudaraku sekalian. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasihlah, saudaraku, ya. Makanya ketika kita menjadi orang percaya sebagai role model, orang-orang melihat kita bahwa ada tanda di dalam setiap kita, yaitu kasih dan, ya, perbuatan benar, saudaraku sekalian. Untuk itu kita, saudaraku, sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah ikut di dalam pengajaran apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai kebenaran, itulah, saudaraku, yang menjadi pedoman kepada setiap daripada kita di dalam sikap kita, perkataan, perbuatan, pikiran kita. Hendaknya kita melakukan hal yang benar, saudaraku sekalian. Ya, bagaimana bahwa kita di sini menyampaikan dalam perbuatan kita, dalam sikap kita, saudaraku sekalian. Seperti yang disampaikan bahwa kasih bukan hanya dengan perkataan saja, saudaraku, tetapi dengan perbuatan. Hendaknya kita jangan asal cuman bicara doang, tetapi kita melakukan action, saudaraku. Ini hal yang terpenting, saudaraku, ya. Boleh dikatakan kita mengasihi, ya. Boleh kita katakan kita menyayangi, saudaraku, ya, mengasihi. Tetapi apa yang kita lakukan, mengaplikasikannya, bagaimana cara kita mengasihi? Apakah kita melihat orang yang dalam kesusahan terus kita berpaku tangan, atau kita tergerak untuk membantu? Nah, itulah maksudnya ketika kita, saudaraku, orang-orang percaya yang sudah menjadi role modelnya, ya, dapat berdampak, menjadi berkat buat mereka. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Walaupun hal itu yang terkecil sekalipun, saudaraku sekalian. Ya, dibandingkan kita hanya bicara saja, tetapi kita mempunyai action. Ya, itulah, saudaraku, yang dimaksud dengan supaya kita, ya, kasih itu bukan hanya perkataan, tapi menyatakan, saudaraku, bertindak, saudaraku. Ya,
inilah saudaraku kepada semua kita orang percaya diingatkan bahwa setiap daripada kita saudaraku sekalian, di sini dijelaskan tadi di ayatnya yang ke-12 ya, bukan seperti perbuatan Kain yang jahat, tetapi perbuatan adiknya Habel yang benar. Jadi role model kita ada dua, yang jahat ya atau yang benar. Ya, yang jahat itu kita tahu apa perbuatan Kain itu, ya, dan yang benar apa yang dilakukan Habel itu. Ya, Kain memberikan persembahan kepada Tuhan dengan terpaksa, dengan persungutan. Nah, begitulah kita saudaraku sekalian. Ketika kita menjadi orang percaya, saudaraku, jangan kita melakukan ya di dalam pelayanan kita dengan keterpaksaan, ya, dengan persungutan, saudaraku, ya. Tetapi kita lakukan dengan senang hati, dengan sukacita, saudaraku. Inilah yang Tuhan kehendaki kepada setiap daripada kita, ya. Apapun saudaraku yang kita lakukan, ya, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudaraku. Ya, dengan segenap hati kita. Nah, saudaraku sekalian, ayat 15 di sini dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh, saudaraku. Makanya ketika kita menjadi orang percaya, kita otomatis, saudaraku, ada kasih di dalam setiap kehidupan kita. Ada kebenaran di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku, ya, supaya kita tetap hidup kita di dalam koridornya Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudaraku. Ya, apapun yang kita lakukan, saudaraku, ya, hendaknya kita lakukan untuk Tuhan, saudaraku. Ya, hati kita tulus, saudaraku. Pikiran kita itu benar, saudaraku. Jangan kita memperkatakan apa yang kita perkatakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, saudaraku. Inilah, saudaraku, ketika kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang diwakilkan oleh Kain, hendaknya kita jauhi itu, ya. Tetapi kita coba renungkan apa yang dilakukan oleh perbuatan daripada Habel, yang Tuhan bilang perbuatan yang benar, saudaraku sekalian. Ya, apakah membenci itu, menyimpan dendam itu, ya, hal yang benar? Ya, tentunya tidak. Itulah yang berasal dari duniawi, berasal dari daging. Tetapi bagaimana, ya, kerajaan surga mengajarkan hal-hal yang benar yang diajarkan, saudaraku. Ya, hendaknya kita saling mengasihi seperti yang dijelaskan di ayat 11. Ya, dari mulanya adalah kita harus saling mengasihi, saudaraku sekalian. Inilah, saudaraku, yang diharapkan kepada setiap kita orang-orang percaya, saudara. Ya, bahwa kita hendaknya hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya, jadi setiap daripada kita Tuhan percayakan, saudaraku. Untuk apa? Ya, dikatakan jelas di sini, kasih Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Ayat 16, saudaraku. Kalau kita baca di sini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudara kita. Saudaraku sekalian, Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia mati, dia disalib, mati, bangkit, saudaraku sekalian. Ya, nah, bagaimana dengan kita, saudaraku? Ya, ketika kita tahu bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, memberitakan kabar baik, itulah, saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki kepada setiap kita. Memberitakan estafet, apa yang Tuhan beritakan, saudaraku. Ya, hendaknya kita lakukan, beritakan, teruskan. Kita sebagai generasi-generasi penerus, saudaraku, orang-orang percaya, murid-murid Kristus yang sudah memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu ya, menyampaikan kabar baik agar setiap orang juga diselamatkan, ada pertobatan, saudaraku. Jangan kita hanya untuk ya kehidupan kita pribadi sendiri, tetapi kita pikirkan juga di luar sana saudara-saudara kita, saudaraku, yang membutuhkan ya, saudaraku, menyampaikan kabar baik ini, saudaraku. Ya, makanya dikatakan Tuhan Yesus rela ya menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita pun wajib
di situ dikatakan menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Ya, jangan kita sungkan-sungkan untuk menyaksikan saudaraku, ya, kebaikan Tuhan, saudaraku, ya, kuasanya Tuhan, saudaraku, ya. Kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup, saudaraku. Tidak ada yang lain, saudaraku, ya. Makanya ketika kita sudah menerima keselamatan, hendaknya impartasikan keselamatan itu juga untuk saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekitar kita, saudaraku sekalian. Ya, makanya saudaraku sekalian, bagaimana ketika kita diberkati, kita menutup pintu hati kita, dikatakan ya, ketika kita melihat saudara-saudara kita, ya, tetapi kita menutup pintu hati kita, bagaimana kekasih Allah dapat, ya, ada di dalam diri kita. Kalau kita masih mengutamakan hal-hal duniawi, saudaraku, mustahil kita bisa, saudaraku, karena gelap tidak bisa bercampur dengan terang. Gitu, saudaraku, ya. Jadi kita, supaya kita orang-orang yang diberkati, saudaraku sekalian, pengikut Kristus, ya, yang sudah menerima keselamatan, hendaknya kita berikan juga, saudaraku, ya, ajak keselamatan ini, berikan keselamatan ini juga, diterima juga kepada saudara-saudara kita semuanya, ya. Walaupun saudaraku sekalian, ya, dengan melalui handphone, ya, media-media online, ya, kita sampaikan, kita beritakan kabar baik ini, ya, Injil Kristus, saudaraku, yang membawa kepada keselamatan, saudaraku, ya. Inilah saudaraku sekalian, makanya ketika kita sebagai orang percaya, saudara, Tuhan mengharapkan kepada setiap kita menjadi role modelnya, saudaraku. Ada kasih, saudaraku, yang dinyatakan melalui kehidupan kita, saudaraku, ya, bahwa pada mulanya kita harus saling mengasihi. Ya, saudaraku, inilah modal daripada setiap kita, ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal akan kebenaran, dipimpin oleh rohnya Tuhan. Ada buah rohnya, saudaraku, yang utama yaitu kasih. Makanya dia di atas segalanya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, saudaraku, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri, saudaraku sekalian, kepada setiap daripada kita. Ya, saudaraku, itulah yang Tuhan kehendaki kepada setiap kita. Hendaknya kasih itu melekat kepada setiap kehidupan daripada kita, ya. Dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan? Ya, ini tadi, saudaraku sekalian, supaya kita, saudaraku, ya, mengajak kepada setiap mereka, menyampaikan kabar baik ini, saudaraku, ya, supaya mereka dengan kasih yang ada, Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, mereka juga boleh ikut bersama-sama dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku, dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Tidak ada motivasi, tidak ada tipu-tipu, saudaraku, ya. Ketulusan hati kita ketika kita datang, ya, menyembah Tuhan, ketika kita datang memuji Tuhan, ketika kita bersekutu bersama saudara-saudara kita, saudaraku, saudara-saudara seiman kita, saudaraku. Hendaknya kita lakukan dengan sukacita, dengan gairah, dengan semangat. Yaitu, saudaraku sekalian, supaya terempatasi kasih yang ada di dalam setiap kita orang-orang percaya kepada saudara-saudara kita yang baru mengenal Kristus. Inilah, saudaraku, ya, bahwa kasih bukan hanya perkataan tapi perbuatan. Hendaknya kita saling memperhatikan satu sama lain, peduli satu sama lain kepada saudara-saudara kita, orang terdekat kita, di sekitar kita, di lingkungan kita tinggal. Ya, saudaraku sekalian, supaya firman Tuhan ini kita dapat memahami apa yang dimaksud di sini, bahwa setiap daripada kita orang-orang percaya punya tanda kehidupan baru, saudaraku. Ya, yang pertama, setiap daripada kita punya tanda kehidupan baru, adanya kasih. Yang kedua, setiap daripada kita punya tanda dalam kehidupan baru kita, kebenaran, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku sekalian, mari dari setiap kita lakukan apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di dalam kita melayani Kristus, saudaraku, ya. Lakukan
apa yang dapat kita lakukan, saudaraku, ya, tanpa kita tengok kiri kanan, kita fokus kepada Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Amin. Yes, puji Tuhan. Kepada kita semua, mari kita tingkatkan kasih kita kepada Kristus dan kasih kita kepada sesama, supaya ini tergenapi sebagai hukum daripada kasih yang Tuhan ajarkan kepada setiap daripada kita, kasih kepada Dia dan kasih kita kepada sesama. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, kalau hamba sudah menyampaikan, isi hatimu pada hari ini, biar Tuhan menjamah kepada setiap pemirsa, pendengar, dimanapun berada Tuhan, biar tanganmu yang akan menjamah kepada setiap daripada mereka. Tuhan, bagi mereka yang mengeraskan hatinya, Tuhan berikan kelunakan dan hati yang baru, supaya mereka juga boleh menerima Engkau sebagai juru selamat. Dengan kasih-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan kepada setiap daripada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat yang dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kepada kita semua sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, Tuhan Yesus memberkati.